analisa gembel. Sebetulnya gitu. Musisi itu terpengaruh dengan dua aspek sih. Pertama fans, kedua musisi itu sendiri, pembawaan brandingnya itu loh. Ketika musisi itu emang membawa dirinya arogan, sombong, mungkin dengan karya yang bagus, mungkin di satu sisi fansnya tetap mengakui, tapi orang lain kan ngerasa apaan sih ini orang, misal kayak gitu. Yang kedua, si musisinya itu tuh biasa, maksudnya dia membawa dirinya ya biasa, tapi kan kita nggak bisa ngontrol fans kan. Ketika ada musisi sing ibaratnya ya lagi hype, lagi naik daun lah ibaratnya, fans ini kan kita nggak bisa ngontrol dia dari mana. Bisa dia emang diehard fans dari musisi tersebut, bisa dia tuh cuman poser gitu loh kan. Nah yang bahaya tuh poser ini suatu saat si poser ini tuh pasti dia akan merasa referensi musiknya lebih superior daripada orang yang nggak dengerin musik mereka gitu loh. Dan akhirnya si poser ini menjudge orang lain yang nggak dengerin musik mereka, yang mungkin deso atau apa. Akhirnya orang-orang yang sebenarnya nggak punya masalah atau fine aja dengan karya si artis ini merasa tersinggung kan oleh ulah si poser inilah ibaratnya. Wah, akhirnya muncul di era sekarang kan, kalau kita lihat di media sosial, sindiran berbentuk meme itu sangat masif ya. Jadi kayak piye ya, ibaratnya seperti itu tuh seperti bola salju. Ketika udah banyak yang ngerasa tersudut dengan ulah para poser fans ini, suatu saat mereka akan merasa oh iya ternyata meme ini benar. Terus bola salju semakin besar, akhirnya si artis yang punya fans poser ini akan, loh kok aku dapat perlakuan yang kayak gini gitu. Menurutku kasus Fish dan Baskara sih, menurutku ya analisa gembel ini seperti itu. Ya kita nggak bisa menyalahkan pihak Fish apa India, karena ya mereka mungkin pure untuk berkarya itu loh. Cuman momennya mereka kan emang sekarang yaitu kembali lagi mereka lagi ibaratnya hype, lagi naik daun lah ibaratnya. Nah malangnya mereka tuh punya basis fans yang sedikit kok koyo ngono. Aku menyayangkannya seperti itu sih. Ya sebenarnya ya teman-temanku ya banyak juga yang kok jadi kayak gini, fans yang ya ibaratnya poser gitu. Ya nggak selamanya poser itu merugikan, cuman yang mempunyai karakter merasa superior dengan referensi lagu-lagu mereka, lagu sih sing aku menyayangkan. Tapi nek menurutku emang bener bola salju ki liar gitu loh. Jadi apalagi di zaman zaman sosial media zaman sekarang, tapi nggak bisa dibendung suara-suara pendapat orang gitu. Kita lihat secara umumnya lah di Indonesia sendiri, lihat tuh ya komentar-komentar netizen di artis-artis Korea ini loh, artis K-pop komentari sama seperti itu. Nah, yang mungkin yang kalau disayangkan dari kasus Baskara itu tadi,
ya lagi hype, ada orang yang nggak suka, wah wes langsung jadi makin diangkat isunya. Padahal sebelumnya pas dia keangkat dengan dia lagunya jadi soundtrack film, orang-orang yang pada seneng dengerin. Tapi orang-orang yang seneng dengerin itu pun sebenarnya juga bukan orang sebagai fansnya si band ini juga. Dan akhirnya ketika ada celah si Baskara sebagai vokalis pencipta lagu, dia melakukan kesalahan sedikit, mereka akhirnya juga ikut ikut komentarin, ikut ke bawah, ikut ke sana. Ya, karena dia basisnya emang nggak kuat, dalam arti emang dia bukan fansnya si ini berarti. Dan mungkin itu juga orang-orang yang akhirnya komentarin mereka. Karena aku pun kaget. Ada salah satu postingan di pokoknya salah satu band metal terkenal lah di Indonesia. Dia go internasional. Nah, dia tuh ngupload video di YouTube. Terus ada salah satu komentar, pokoknya intinya ini band apaan sih? Pokoknya aku taunya Fish bla bla bla. Aku yakin si Fish Baskara tuh nggak punya hubungan sama si anak ini tuh, si yang komentari ini, cuman yang error tuh ya yang komentari ini kan sebenarnya. Cuman kan interpretasi orang kan, wah ini fansnya Fish kayak gini semua itu loh. Ya itu sih yang menyebabkan kok sekarang tiba-tiba hatersnya tuh banyak. Padahal aku yakin sih nggak sampai segitunya sih. Ya itu ulah fans aja sih sebenarnya menurutku loh ya. Nah, aku terlalu liar sih orang-orang. Iya, terlalu liar berpendapat sampai seperti itu, sampai personalnya di judge begitu. Tapi menurutku ini fenomena yang ya wis nggak langka gitu loh. Iya. Apapun, apalagi kita dengar lah dari sekitar kita, dari sosmed mesti kelihatan apapun yang kita share itu mesti ada orang yang kritik, bahkan ngejek apalagi orang itu naik ya lah, semakin tinggi pohon kan gini semakin kencang. Akhirnya ya kembali lagi ke orang yang orang yang di judge itu lagi. Ketika dia bisa bertahan dengan apa prinsipnya yang dia pegang, ya sudah, itu menurutku dia jalan sih. Tapi ketika akhirnya kebawa dengan ejekan sana sini, dengan judging sana sini, ya nanti jatuh juga. Ya sepakat sih. Sebenarnya kan masalah utamanya menurutku kan kayak gradasi antar genre kan. Kayak misal aku seneng genre yang rock, misal Rainbow pop, misal kamu dangdut gitu kan, pasti tetap ada batasan di situ. Kayak mesti aku tetap, wah apaan sih kok dengerinnya kayak gitu. Kok dengerinnya pop sih, mesti kurang keras lah. Cowok dengerinnya pop, masa dangdut gitu. Sebenarnya kan masalahnya kan akarnya di situ. Cuman kan kalau kemarin gimana ya, masalah ini nggak terlalu masif gitu loh, sampai keangkat. Padahal kemarin tuh ya akhir-akhir ini sempat ada momentum yang bagus menurutku, kayak misal lagu pop dibikin koplo atau apa, itu kan malah semakin melebur gradasi itu loh. Jadi kayak semua genre itu punya loh sebenarnya punya potensi yang bagus loh gitu loh. Untuk sebenarnya itu sama aja gitu. Kayak apa dikoploin, berarti kan orang menerima toh dengan genre misal koplo atau
dangdut itu kan sebenarnya orang punya potensi untuk menerima itu loh. Mungkin selama ini mereka kayak gengsi atau apa gitu. Tapi sebenarnya ya fine aja gitu. Sih menurutku aku nggak tahu nih di luar negeri kayak biaya habitnya atau sama kayak di Indo tentang wah gap-gapan antar genre ngejek gini atau cuma di Indo aja. Misal di Indo aja ya kitanya aja yang kurang dewasa nanggapin itu loh. Iya sih. Nanggapin proses demokrasi yang bebas berpendapat itu nggak digunakan semestinya. Jadi sedikit ini ikut sana, ada gosip ini ikut nimbrung sini. Ya benar tadi bahas koplo, bahas apa, orang buktinya juga keangkat kayak kemarin Didi Kempot keangkat begitu aja orang-orang buktinya suka-suka. Iya benar. Fish juga kemarin keangkat karena salah satu faktornya dia jadi soundtrack film, ya keangkat orang-orang udah seneng. Dan ternyata setelah dengerin oke juga lagunya. Oke. Cuman yang buat masalah ya ini para kembali lagi ke para fans poser ini loh yang kayak merasa musik referensinya tuh superior gitu loh dibanding yang lain gitu loh. Kayak ini loh aku dengerin ini, masa kalian dengerin apa loh gitu. Aku tuh sering menghadapi orang-orang yang kayak gitu itu loh. Misal wah aku dengerin ini, wah masa playlistmu kuwi sih. Ya sebenarnya kan fine aja kan, cuman ya itu tanggapan berlebihan masalah ya itu referensi musik sih. Kalau aku mikirnya kayak masih ada banyak gap musik juga mungkin istilah Jawa ini kurang dolan. Nah. Jadi orang-orang karena kurang banyak main aja, kurang bergaul, akhirnya wah ini aku loh. Jadi nggak toleransi dengan apa yang beredar yang di lain yang beda dengan dia itu. Jadi kita harusnya ngehargain juga. Oh seleramu begini ya sudah begini. Nggak usah, sebenarnya gengsi itu juga nggak perlu ada gitu. Dengan ada gengsi kan akhirnya gap-gapan. Padahal ternyata di belakangnya dia dengerin India terus, tapi di depan orang di sosial media komentarin. Wah itu banyak banget sih orang kan, banyak faktanya emang seperti itu gitu. Ya sebenarnya ya itu sih kembali ke orang masing-masing, apakah dia mau ikut arus untuk spread negatif komen apa dia tetap mesti merasa menerima itu. Kalau orang-orang misal nggak satu frekuensi musik ya tetap mereka bisa menerima gitu loh. Ya, itu aja sih menurutku. Ya sama ya nggak usah dipungkiri lah, kalau mau dilihat secara umum juga mesti hal negatif tuh gampang banget kesebar. Kayak kemarin aku pernah dengar podcastnya si Deddy Corbuzier ngomong sama siapa gitu tentang dia lihat artikel tentang Facebook gitu, bahwa hal-hal negatif itu yang diangkat juga oleh Facebook. Karena apa? Ya keuntungan juga buat bisnisnya mereka gitu. Bad news is a good news. Iya. Jadi buat bisnis oke aja bapak begitu. Jadi terus emang bab keapian ki angel emang kita diproses mau dari segala apapun. Ya kembali lagi ke bab frekuensi, bab selera itu harusnya ya oke aja lah gitu. Ya menurutku juga kembali ke pendewasaan kita masing-masing gimana, dan sebenarnya circle kita itu juga menentukan. Ketika kita kumpul dengan orang-orang yang menerima dengan toleransi, dengan oke, kamu fine, kamu dengerin apapun, oke, aku juga dengerin apapun, oke, kita kan ngobrol udah netral aja, dan nggak terus kok kamu begini sih, begini, terus aku nggak mau temenan lagi sama kamu. Ya nggak begitu juga gitu loh. Ya udah terserah, pilihanmu monggo gitu. Itu kan demokrasi yang sebenarnya, pendewasaan gitu. Sebenarnya masalah itu tuh masalah yang core sih dalam kehidupan ya sebenarnya. Kayak menerima pilihan orang, nggak sih? Iya betul. Kayak misal tahun kemarin Pilpres sebenarnya kayak gitu kan, kayak politik
gimana orang kayak menerima pilihan orang lain, terus nah masalahnya gini, nyerempet politik dikit ya, orang takut untuk berteman dengan orang yang tidak satu pilihan dengan dia, karena orang itu tuh melihat orang lain yang satu pilihan dengan dia itu. Misal aku pilih A, kamu pilih B, aku fine sama kamu itu loh kan. Misal oh kamu B, tapi aku tuh membayangkan pertemananmu dengan circle B-mu ini loh. Padahal kan nggak bisa menjudge kamu satu circle dengan B-nya ini kan, karena pasti di satu society itu tetap ada yang baik di situ, tetap ada yang buruk di situ itu. Ya itu sih menurutku sama aja sih. Ya. Jadi masalah core-nya itu seperti itu. Nggak ada toleransi lah, nggak ada rasa menghargai satu sama lain. Itu ya kehidupan loh, bahas luasnya begitu. Yang mau disebutkan lagi kayak tadi balik ke bab selera musik, itu juga akhirnya ada orang komentarnya macam-macam yang nggak bisa kekontrol gitu loh. Di sosmed ya begitu, tapi belum tentu ya ketika di sosmed dia nge-share wah kamu gini, kamu ngejudge yang elek-elek, tapi ketika ketemu bisa jadi orang itu nggak berani kok untuk debat atau dia untuk ngungkit bab itu lagi gitu. Coba ya didebatin Baskara, terus Baskara dengan orang yang ngejek itu, aku yakin orang yang ngejek itu belum tentu berani dia ngomong di depannya Baskara ngejek sampai seperti itu kok. Ya kan itu kalau itu sih masalahnya kembali ke media sosial, karena media sosial kan sebenarnya kamu bisa ngomong apapun tanpa kamu menunjukkan kamu itu siapa itu. Itu makanya di situ orang-orang tuh punya keberanian untuk ngomong apapun gitu. Klise lah, klise. Kayak aku berani ngomen, misal orang posting IG, aku berani, wah jelek banget sih gini. Tapi kan ketika aku ketemu orangnya aku nggak mungkin kan ngomong kayak gitu. Ya itu sebenarnya gimana ya? Kayak sungkan apa enggaknya sih sebenarnya. Tetap misal kita kayak lihat postingan orang, kita tahu postingan itu tuh nggak sesuai selera sama kita, tapi kan ya nggak mungkin loh kita ngomen di situ gitu loh. Jadi sebenarnya kan itu pilihan juga. Apakah kita bisa nahan untuk nggak berkomentar seperti itu, atau kita tetap melakukan momen kayak gitu. Hal yang sama di sosmed dengan yang asli gitu. Tapi kan juga kadang ketika kita ngobrolin orang atau istilah kasarnya ngasarin, itu sebenarnya ngerasani ya, ngomongin orang di belakang, itu baiknya itu tuh refleksi untuk diri kita juga. Oh ya wis, harusnya kita jangan seperti ini, harusnya seperti itu, jangan terus di bola liarin lagi, wah terus ngejudge. Kita ngobrol juga nggak ada bagusnya. Kita ngeritik orang tapi kita nggak ngerefleksi diri kita sendiri bagaimana. Ya bagusnya kayak gini, misal kita analisa gembel ini dong, Anabel. Yowis, kita ngobrol kayak gini ya, kita melihat orang seperti itu, mudah-mudahan kita juga nggak ikut-ikutan juga seperti itu, dan kita juga nggak pernah juga ya ngelakuin hal-hal seperti itu. Udah cuma jadi obrolan warkop lah istilahnya. Itu jadi bahan obrolan kita aja di internal lah, karena ya kembali tadi bab sosmed kita nggak bisa ngontrol itu. Entah kita aja nge-share gitu, mungkin kita nge-share suara ini, kita nge-share ke orang-orang, pasti juga ada negatif positifnya, ada yang nggak sependapat dengan kita, mungkin ada juga yang sependapat dengan kita. Bebas sih sebenarnya ya, yang namanya kebebasan pendapat kan. Aku bebas berpendapat, tapi orang lain juga bebas berpendapat. Jadi nggak terpatok dengan pendapat
satu orang. Istilahnya monggo lah kita udah nge-share ini misal ke publik atau orang nge-share apapun karyanya di publik, ya udah itu juga kita harus siap menerima kritikan dan masukan. Nah, intinya juga kita sebagai pribadi yang kita juga tidak baik, kita ngomongin orang, ya kita juga harus siap kasarnya kita diomongin di balik orang. Tapi itu juga sebenarnya membantu kita untuk memacu sih. Oh, kita harus bergerak seperti ini lagi nih. Oh ya, oke, kritikan kita harus, ternyata kita dikritik orang nih bangun sesuatu. Ternyata benar juga ya kita kelemahannya di sini, karena kita juga sering kita nggak bisa lihat dari kacamata kita sendiri gitu, apa yang kita kita lakuin. Emang harus ada pendapat dari orang lain, entah baik atau buruk. Balik lagi, tetap kritikan, komentar itu tetap harus ada batasnya kan. Kayak jangan sampai keluar konteks gitu. Misal kita lagi ngomen suatu hal, suatu karya lah misalnya. Ketika kita mengkritik atau mengomentari karya itu, ya jangan sampai keluar konteks dari karya itu gitu loh. Malah kita merembet ke personalnya atau jangan sampai sih. Iya. Nek kalau menurutmu gimana, Bon? Kamu sebagai apa ya? Sebagai pengamat, pekerja seni lah ibaratnya. Kamu terbiasa membuat karya, membuat sesuatu lah. Pasti kan tetap ada orang yang suka atau orang yang nggak suka gitu. Pasti kan kalau kita ngomong ya, karya kan selera. Tetap ada orang yang nggak satu selera tuh gimana? Apakah kamu pernah mendapat kritikan orang, terus kamu menyikapinya tuh piye? Cara menerimanya sih. Kalau aku tetap merasa kayak andap asor gitu, maksudnya kayak kalau mungkin banyak orang yang melihat karyaku itu emang kurang, ya aku mengakui emang kurang dan aku patut untuk belajar lagi gitu loh. Nah, aku yang nggak tipikal orang, maksudnya kayak walaupun dia pun mengomentari tapi dia nggak yang pelaku seni juga pun tetap aku menerima, nggak yang langsung aku jat dalam artian wah kamu nggak bikin karya, bisanya ngejat, dalam artian lebih kayak reflektif sih. Makanya aku kayak jarang juga nggak kayak ibaratnya kayak menjelek-jelekan karya orang lain. Menurutku semua karya yang dibikin tuh udah suatu hal yang apa ya, lebih kayak emang itu udah keren gitu loh. Dan ngobrolin karya bagus emang nggak ada batasan tuh. Yang penting itu kayak ya kita berproses, kita udah berani bikin sesuatu, itu menurut aku udah kayak menghargai karya. Sekeras apapun komentar itu, apa kamu pernah nggak sih kayak dapat komentar yang wah fuck ini keras banget sih komentar ini, mesti kok kasar banget tuh komentarmu, pernah apa? Kayak apa sih karyane Rembol kok yang ini banget, pernah? Pernah pasti. Ya. Pasti komentar itu nggak direct ke kamu langsung lah, mungkin pernah lewat orang, terus kamu denger kok si orang ini ngomentarin aku kayak gini. Pernah sih itu. Ya aku nerima wae sih, maksudnya melihat komentar yang seperti itu, oh mungkin dia udah sekarang posisinya lebih tinggi dari aku dan mungkin dia pernah mengalami seperti apa yang aku lakukan saat itu gitu. Soalnya bicara tentang maksudnya karya bagus karya jelek tuh itu emang sesuai sama apa ya, lebih kayak orang menghargai dari sisi apa dulu gitu loh. Kadang ya dia nggak belajar tentang teknisnya, langsung melihat dari output keluarnya kayak gini-gini. Nah, yang paling menurutku orang bisa melihat dan menilai karya itu seenggaknya dia tahu prosesnya dulu lah, karena dari proses itu yang nantinya akan menjadikan kita itu semakin tahu dan semakin menghargai semuanya.
Iya sih, cuman kalau aku pribadi tuh sebenarnya jujur aku tuh kurang bisa menerima sebuah kritik yang tajam. Misal bukan tajam maku ya. maksudnya ini kayak aku tuh kalau aku kritik tuh membangun boleh, cuman kalau misal pakai kata imbuhan, misal kayak apa sih ini jelek banget, kurang gini, itu masih bisa menerima sih. Tapi kalau ada embel-embel anjing lu. iya nek kuwi jelas nesu anjir. Maksudnya iya lebih reaktif lah nih aku. Misal ada orang ngomen, contohnya gini loh, aku dulu pas apa tuh namanya, pas kuliah pernah ikut lomba kayak videografi kayak gitu. Terus kontennya tuh tentang wisata Jogja lah. Nah, aku tuh di situ memasukkan, aku mungkin kurang riset ya. Tapi aku tuh di situ memasukkan makanan pecel apa tuh, pecel daun-daun yang banyak, Pecel Madiunan. Pecel Madiunan sebagai budaya makanan khas Jogja. Ya aku mungkin kurang riset di situ, terus aku masukin tuh kontennya ke videoku. Aku upload terus dinilai. Terus kan itu tuh terus presentasi di suatu forum gitu. Terus banyak, ada juri, ada apa, audiens yang mereka bisa tanya, bisa komentar. Terus ada yang pokoknya berkomentar tentang, loh dia kayaknya orang Jawa Timur gitu, yang mana kan tetap kalau dia tahu pecel aku masukin ke budaya Jogja kan tetap protes kan, tetap wah kok ini kok pecel diklaim Jogja gitu. terus kan aku tuh mikir iya juga ya, kan pecel Jawa Timur ya, tapi kan aku melihat kenapa alasan aku memasukkan pecel itu ke budaya Jogja. Maksudnya budaya itu makanan khas Jogja, karena kebiasaan orang Jogja tuh kan banyak juga ya makan pecel. Maksudnya ya mungkin nggak sesuperior gudeg, cuman tetap pecel tuh kayak masak makanan yang bisa dibilang inti lah gitu loh di Jogja. Kayak mungkin ada tambahan bunga turi. Ya. Nah itu tuh mungkin kalau risetku ya, aku pernah pas sebelum bikin video itu tuh pernah riset bunga turi itu tuh berasal dari turi Sleman gitu. Tapi aku belum riset secara menjauh sih, cuman aku riset itu. Nah berarti kan imbuhan si bunga turi ini mungkin yang menyebabkan pecel ini berbeda dengan pecel yang lain. Terus pecel yang di Jogja ini tuh rasanya lebih manis karena sambal pecelnya tuh kayak lebih banyak apa sih, gula Jawa ya, lebih banyak gula Jawanya, sehingga rasa yang ditimbulkan tuh lebih manis daripada pecel yang di Jawa Timur yang relatif agak pedas, mungkin pedas asin. Aku pertimbangannya itu sih. Nah karena itu tuh pecel itu turun temurun, mungkin udah dari mbah-mbah kita zaman dulu, itu kan menghasilkan budaya. Ada di khas Jogjanya tuh pecel tetap pecel apa ya, pecel sayur Jogja gitu. Dan aku masukin pecel di situ tuh titelnya pecel Jogja, bukan
bukan pecel tok itu, pecel masih titelnya pecel. Kalau pecel kan banyak kan aku mengimbui kata Jogja. Nah terus aku menjelaskan seperti itu, si pengkritik ini ya kayak kurang puas gitu loh. Ya akhirnya terus selesai acara itu kita masih ngobrol, masih Mas ini kan tetap pecel, kalau menurutku ya tetap ini tuh makanan khas Jawa Timur gitu. Tapi di situ aku lebih menekankan, aku tuh udah memasukkan titel pecel Jogja loh Mas, bukan pecel tok gitu loh, bukan maksudnya pecel adalah makanan khas Jogja, cuman aku menamainya pecel Jogja adalah makanan Jogja yang masih mungkin sedikit banyak lebih banyak dimodifikasi oleh masyarakat setempat gitu. Karena kalau kita lihat di Malioboro kan sepanjang jalan yang di Pasar Beringharjo kan banyak yang jualan pecel loh. Aku mikirnya di situ sih. Ya terus oh ya Mas mungkin ini pecel berarti emang udah banyak dimodifikasi. Kayak pecel kan ada pecel Madiun, pecel Surabaya, pecel Lamongan ada sih kayaknya ada. Kayak pecel Surabaya sama pecel Madiun itu ada perbedaan juga sih sebenarnya. Tapi kan itu kan berarti gimana ya, kayak membuktikan kalau budaya itu sebenarnya akulturasi juga kan, kayak kalau misal dimodifikasi, kalau di Jogja karena orangnya suka manis terus pecelnya lebih manis, terus ada khasnya Jogja, berarti itu pecel Jogja, bukan mengklaim bahwa pecel dari Jogja, tapi pecel Jogja yang dimodifikasi lebih manis, lebih ini, terus ada bunga turinya, itu menunjukkan bahwa itu bisa ditemui di Jogja. Mungkin konteksnya kayak ayam goreng digeprek kasih sambel, akhirnya jadi wah ini dari Jogja nih, ngawalin karena sejarahnya anak kampus sukanya begini, akhirnya dimodifikasi. Nah sebenarnya ayam goreng di mana-mana ya ada sih. Akhirnya ya mungkin ngono gitu, mungkin gitu maksudmu. Maksudku gitu sih. Kayak contoh rendang apa sih Bang? Rendang sing di Malaysia ya ada kan, kayaknya stadion di Inggris tuh Tottenham Hotspur apa ya stadionnya tuh yang baru, apa stadionnya Juventus, dia tuh kayak di restorannya tuh di list menunya tuh rendang Malaysia itu, terus diupload di official Instagram klubnya, menu-menunya tuh ya tahu sendiri netizen Indo kan komentarnya mesti pedes ya, langsung diserang. Nah ternyata yang dimaksud si klub itu memasukkan list rendang Malaysia di menu list mereka itu karena rendang Malaysia beda dengan rendang Indonesia gitu. Mereka tuh lebih apa itu, pokoknya lebih ada bedanya lah. Itu rame lagi ya kayak gitu sih sebenarnya. Kembali lagi ke kayak komentar itu, aku tipikal orang yang pasti merespon komentar orang gitu. Jadi, jelasin lagi gini loh aslinya. Aku tuh alasanku masukkan ini tuh ini gitu. Alasanku membuat ini, aku jadiin seperti ini tuh alasannya karena ini gitu. Ya mungkin kayak itu tadi, ketika orang ngeritik sesuatu tuh ya dia nggak lihat apa itu tadi, kayak Rebel ngomong prosesnya bagaimana, belum lihat detailnya tuh oh ternyata begini, ternyata begitu, ternyata bukan terus ngomong pecel ki khas Jogja ya, bukan, maksudnya ini loh pecel Jogja itu seperti ini. Cuman kan terus rendang Malaysia tuh gini. Rebel kan mungkin orangnya lebih bisa menerima, mesti koyo orang kritik ya wes lah gitu. Mesti ya udahlah, sepanjang orang itu enggak kasar mungkin enggak ditanggapi. Kalau aku orangnya lebih yang kayak misal ada kritikan apa ya bisa mungkin aku menjawab. Andi wong yang goleki. Oh enggak ya ora koyo ngono. Mesti tetep
kok ini gini sih mas, alasan ini tuh apa? Ya aku jawab tuh, oh alasanku makan ini tuh ini. Entah nanti kalau emang aku yang salah, ya aku bakal berterima kasih ke orang itu gitu loh. Ngandani ya. Karena udah ngandani itu sebenarnya bukan nggak terima tuh bukan berarti nggak terima atas kritikan, cuman aku menerima kritikan itu tapi aku tetap mencoba untuk membalas itu, membalas kritikan mereka gitu loh. Kayak oh aku alasan bikin ini tuh ini gitu. Ya biar jelas gitu loh. Mereka mungkin kan mereka terus menerima atau oh ngono tau mas ya wis oh tak kira nek ngene itu sih sebenarnya. Anabel, analisa gembel. Analisa gembel. Karena yo karena ya kan aku ya kita kan cuma sharing loh sebenarnya, bukan sing yang apa ya terus Kudu podo aku. ora kudu. Nah, yo saling berbagi lah gitu kan sih. Nih gue bikin kan Apa? ya kayak apa ya gini wes, kamu nek melihat suatu karya apa suatu kejadian apa suatu ya kejadian apa suatu apalah, terus kamu tuh tipikal orang yang gatel untuk berkomentar apa ya wes lah. Aku kadang misal ada berita, ada satu kejadian gitu, aku kadang lihat juga dari portal berita yang lain dulu. Oh ini bener nggak? Memastikan sih. Nah terus kadang Muhasabah apa namanya, muhasabah ya? Nek menyelidiki lebih lanjut itu namanya analisis. enggak, istilahnya kan Istilahnya. muhasabah terus Ya ngono lah. ya pokoknya itulah. Nah aku sih lebih gitu. Muhasabah ki introspeksi. Introspeksi. Oh iya Mas Pak. Cuma aku lebih lihat ada sesuatu kejadian, aku lebih memastikan dulu ini bener nggak gitu loh. Karena ya itu kan karena banyaknya sekarang berita palsu, berita hoax itu, aku lebih ngerem sikit lah, ngerem dulu lah sebelum komentar. Dan bahkan mungkin aku ketika berkomentar aku juga nggak tak share dulu ke sosmed gitu loh. Ketika aku belum mantap dengan apa yang aku mau ngomongin, aku lebih terus ketika lihat berita itu, setelah lihat dari berbagai macam portal berita, kadang ngobrol dulu sama teman-teman, tak share jadi bahan, jadi topik kadang. Ini piye menurutmu begini? Aku lihat dengar dari berbagai macam pendapat. Setelah itu oh ya ternyata begini toh, ternyata begini. Kadang oh yaudah ternyata apa yang tak analisis sebelum aku lempar ke teman-teman itu benar. Ya sudah, oh berarti ini begini. Akhirnya aku nge-share itu. Tapi ketika itu nggak benar, ya sudah aku juga nge-share ini loh. Ini nggak benernya begini. Tapi itu juga menurutku. Nggak bisa aku terus kudu podo aku loh, ya nggak begitu. Aku lebih banyak ya sih, tak share dulu ke teman-teman iki piye ini pasti nggak gini, ada cerita gini, oh ya sudah. Dan aku bukan tipe orang yang suka apa ya ngegosip sana sini gitu. Kadang ketika kita ngegosip sana sini tentang berita itu, kadang kita juga ya digosipin gitu loh. Aku mending diem, enggak ngobrol dengan circle terdekat gue aja, orang-orang yang tak percaya gitu loh. Apa ya, lebih bisa menerima obrolanku, pendapatku, ya sudah. Kadang ketika suatu waktu orang itu juga tidak menerima, ya sudah. Aku ya sudah, ini kadang udah obrolannya nggak menarik, ya wis cari obrolan yang lain ya. Apalagi kan kayak sekarang musim COVID-19 itu orang berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih terdepan, lebih tahu itu, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang lebih tahu. Ya kayak gitulah. Itu sebenarnya nggak bisa dipungkiri sih. Aku pun ya misal orang lagi ngobrolin masalah ini corona ini kayak gini, aku mesti bakal nimbrung, aku terus men-share apa yang aku ketahui itu. Ya mungkin, tapi seenggaknya karena ini kan kayak masalahnya nggak segampang itu ya, jadi kayak lebih bisa mengerem lah, kayak
kayak oh nek aku nge-share ini tuh nge-share obrolan ini ke orang-orang tuh kayak mereka menerima nggak ya, kalau pasti kan obrolannya nyebar tuh corona pasti ntar merembet ke cara penanganan, ke politik, konspirasi, bla bla bla. Otomatis kalau nyebar kan orang punya pendapatnya masing-masing. Bagus sih. Nah, enggak gini aja sebenarnya ketika apalagi musim corona. Ini ya benar, masalah ini berat. Dan ternyata semua orang juga ngerasain itu. Ya akhirnya kita pun ngerem gitu loh. Oh ya udah menurutmu begini, menurut Rembol begini, menurut orang lain begini, karena kita tahu dari apa yang kita lihat gitu loh menurut kita. Tapi intinya di obrolan apapun itu harusnya netralin dulu, gelasnya dikosongin sih gitu loh. Jadi bisa nerima, bisa masuk apa yang orang lain omongin. Jadi kita ngobrol, kita bertiga di sini. Ya udah, mungkin di dalam hati kita tuh ada yang nggak setuju dengan pendapat orang lain. Misal, aku nggak setuju pendapatmu, Jo. Tapi kadang kita, oh ya wes ini daripada aku ngomong ternyata menjadi konflik di sini, ya wes mending aku ngerem dan aku ngobrolin yang lebih netral lagi. Ya sudah, akhirnya kan harus ngontrol lah masing-masing. Mesti gitulah setiap obrolan kita di obrolan warkop mesti ada yang ngerem, ada yang ini, dan harusnya seperti itu juga ada di sosmed. Kita ya berusaha bijak dengan caranya kita masing-masing, tapi tetap gitu loh, tetap menghargai juga pendapat orang lain. No. Iya sih. Ya emang Suwi 42 menit. Ya iya sih. Bener-bener sih kan. Cuman ya aku berharap mesti, karena aku kan tipikal orang sing mungkin cuawaan ya mungkin. Jadi kadang kayak oh aku harus ngerem nih kalau masalah obrolan ini aku harus mungkin memfilter dulu lah apa yang harus aku share gitu. Itu sih. Apalagi kan musim-musim kayak gini kan agak mungkin orang agak sensitif atau gimana ya itu sih. Mungkin kayak gitu. Filter. Ya wes ya.